Selamat siang, perkenalkan saya Heni Wijayanti, Magister Biomedik. Saya pengampu mata kuliah Biomedik Aging 2 pada Prodi Ilmu Biomedik, di mana mahasiswa yang akan kami ampu ini adalah mahasiswa semester 4 dengan mata kuliah Biomedik Aging 2, di mana Biomedik Aging 2 ini adalah mempunyai bobot 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Capaian pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep hakikat ilmu pengetahuan dan berhubungan dengan masalah yang fisiologi secara umum. Kemudian mahasiswa juga menguasai konsep dasar aspek patologis, biomarker penuaan, serta upaya pencegahan penuaan dini dan optimalisasi kesehatan masa tua dengan nutrisi, tidur, olahraga, manajemen stres, dan berhenti merokok. Serta mahasiswa mampu mengetahui pola kesehatan dan penyakit serta faktor resiko yang terkait di tingkat populasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat memahami dan menjelaskan terkait dengan konsep dasar olahraga, fisiologis olahraga, kemudian interpretasi exercise untuk lansia, kemudian interpretasi olahraga yang tepat untuk anti-aging, serta konsep dasar istirahat dan tidur, sampai menginterpretasikan gangguan pola tidur dan fisiologis tahapan pola tidur. Deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mata kuliah ini menguraikan terkait dengan konsep dasar olahraga, fisiologi olahraga, olahraga yang tepat untuk anti-aging, konsep dasar tidur, fisiologi tidur, sampai tahapan pola tidur, dan mempelajari juga terkait dengan gangguan di pola tidur, baik itu untuk lansia ataupun dewasa. Yang diharapkan setelah mahasiswa mampu untuk menyimak terkait dengan materi yang akan kami berikan adalah mahasiswa akan mendapat bahan kajian atau materi pembelajaran berupa konsep dasar gangguan tidur, sampai nantinya akan dijelaskan berbagai macam jenis gangguan tidur, dan mahasiswa mampu menyimak sampai menginterpretasikan baik itu berupa penyebab, kemudian manfaat, sampai nanti penata laksanaan pada pasien dengan gangguan pola tidur. Bahan kajian, bahan pustaka yang referensikan di dalam mata kuliah ini adalah buku ajar Biomedik Aging 2, Gangguan Pola Tidur oleh Heni Wijayanti dan tim, serta buku saku pencegahan anemia dengan exercise yang sudah dihakikan oleh Heni Wijayanti dan tim. Metode yang akan kami gunakan pada saat kami memberikan pembelajaran yaitu dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian discovery learning, sampai nanti mahasiswa melakukan pembelajaran mandiri berupa pencarian referensi sampai studi kasus dengan jurnal-jurnal penelitian terkait. Demikian yang kami bisa sampaikan terkait dengan RPS mata kuliah Biomedik Aging 2. Selanjutnya akan kami langsung sampaikan kepada mahasiswa di dalam kelas untuk menerima mata kuliah Biomedik Aging 2 dengan tema gangguan pola tidur atau sleep apnea. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang ke-10 ya, terkait dengan mata kuliah Biomedik Aging. Saya sampaikan dulu terkait dengan kontrak kita. Mungkin kalian akan tahu bahwa penjelasan dari perencanaan mengajar saya di dalam satu semester itu tertuang di dalam RPS. Nah, pertemuan ini adalah pertemuan ke-10 di mana nanti akan materi yang akan saya sampaikan itu terkait dengan gangguan pola tidur. Nah, kemarin kita sudah mendapat materi terkait dengan konsep pola tidur, gangguan pola tidur. Ini nanti akan saya masukkan di dalam subtema bahwa hari ini kita akan membahas komplit terkait dengan gangguan pola tidur sleep apnea, gitu ya. Harapannya apa? Harapannya sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan prodi, nanti teman-teman akan bisa memahami konsep
hakikat ilmu pengetahuan dengan masalah fisiologi secara umum. Jadi tidur itu merupakan suatu kondisi fisiologis yang ternyata mempunyai satu kondisi gangguan, gitu ya. Kemudian harapannya juga nanti teman-teman juga dapat menguasai konsep dasar. Nah, konsep dasar di sini termasuk dengan kondisi masa kesehatan di masa tua, karena kita tahu bahwa biomedik aging 2 ini adalah biomedik aging yang mempelajari terkait dengan pola istirahat dan tidur, ya. Jadi kemarin kalian sudah mendapat materi tentang exercise. Sekarang kita masuk di dalam materi terkait dengan tidur dan istirahat. Kemudian yang terakhir, teman-teman nanti akan mengetahui terkait dengan pola kesehatan dan penyakit secara faktor resiko yang terkait di tingkat populasi. Kenapa saya sampaikan tingkat populasi? Karena ilmu aging kita adalah ilmu aging yang berorientasi kepada anti-aging, di mana nanti ilmu itu akan dihadapkan pada para lansia, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Baik, begitu juga nanti teman-teman akan saya sampaikan terkait dengan, nah ini, saya akan langsung masuk terkait dengan gangguan tidur atau sleep apnea, di mana sleep apnea itu yang kita tahu bahwa ternyata tidur itu mempunyai satu kondisi yang mengalami, ini ya, kemarin kita sudah belajar terkait dengan konsepnya, kemudian terkait dengan tujuannya kita harus mengetahui apa saja gangguan tidur, terkait dengan jenis dari gangguan tidur. Nah, kemarin sudah disampaikan terkait dengan narkolepsi. Nah, sekarang hari ini kita mulai masuk di dalam sleep apnea-nya, ya. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun diskusi langsung tunjuk jari, tunjuk tangan, ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan teman-teman, di mana teman-teman juga harus paham kenapa harus belajar ini, ya. Karena ini nanti tertuang di dalam satu kontrak satu semester kita yang tentunya akan saya penuhi, ya. Di mana harapannya setelah kalian mendapatkan mata kuliah dari saya ini, yang diharapkan apa? Mampu memahami dan menjelaskan konsep tidur dan istirahat, dan mampu memahami menjelaskan gangguan tentang pola tidur. Nah, ini kita breakdown satu-satu. Hari ini kita membahas tentang sleep apnea-nya. Nah, ini metode pembelajaran kita hari ini, ya. Saya akan memberikan ceramah kuliah, gitu ya. Kemudian kita nanti diskusi, dan nanti setelah itu saya meminta kalian untuk discovery learning, macam-macam, ya, bisa mencari pustaka dan seterusnya, sampai nanti pembelajaran mandiri kalian akan saya minta untuk menambah referensi sampai melihat beberapa jurnal hasil penelitian yang besok akan kita diskusikan di dalam kelas di pertemuan ke-11. Jelas sampai di sini? Baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, apakah ada yang ditanyakan? Belum? Belum. Oke. Nah, kita masuk di slide pertama saya tentang sleep apnea, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa sleep apnea merupakan satu gangguan tidur. Ternyata gangguan tidur itu tidak hanya cuman ngorok, gitu ya, tidak cuman ngelindur, tahu? Yang dari luar tahu ngelindur itu apa? Mengigo, ya. Kadang ada yang tidur sambil berjalan, itu juga termasuk gangguan. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau yang sleep apnea ini menyebabkan pernafasan seseorang terhenti sementara selama beberapa kali saat sedang tidur. Bahaya nggak, Bu? Bahaya, ya. Nanti kita akan masuk ke dalam jenisnya. Bahkan kondisi pasien yang seperti ini pun nanti bisa jadi akan yang ditakutkan akan sampai ke kematian. Karena apa? Sistem pernafasannya tertutup. Apakah ada, Bu? Banyak, ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, kondisi ini dapat ditandai dengan ngorok saat tidur, ya, dan tetap merasa mengantuk setelah tidur lama. Karena apa? Ada masalah. Jadi dia sudah tidur beberapa berjam-jam, tapi pada saat bangun bukan kondisi yang segar, tetapi malah masih mengantuk.
Apa itu? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini penyebabnya, ya, obstructive sleep apnea atau penyumbatan, kemudian central sleep apnea dan complex sleep apnea. Kita bahas satu-satu. Di dalam obstructive sleep apnea ini terjadi karena otot di belakang tenggorokan terlalu rileks, lemah ya. Kondisi ini membuat saluran pernafasan menyempit dan menutup saat menarik nafas. Ini bisa jadi karena kondisi lidahnya tertelan, bukan tertelan masuk ke ini enggak ya. Jadi dia menutup. Ya, apakah ada yang seperti itu, Bu? Ada. Kita nggak sadar. Apakah kita sedang mengalami kondisi obstruktif? Kita kan posisinya adalah tidur, rem atau non rem kemarin? Rem atau non rem? Rem. Ya, karena kondisi tidur sedang pulas. Ya, ini bahaya. Ya, biasanya begitu ada kondisi penyempitan pernafasan seperti itu, diminta kalau dia tidur dengan teman atau apa, karena ngorok banter kan dia kan, ngorok keras, diminta untuk miring. Jadi kalau kalian mungkin tidur di kos gitu ya, dengan temennya, kok temennya minta dorong tubuh kalian, siapa tahu pada saat itu teman kalian terganggu dengan ngorok kalian, tapi kan nggak ngerti gitu ya. Jadi diminta untuk miring. Kenapa? Agar saluran pernafasannya kembali tidak bermasalah ya. Karena semakin banter ngoroknya, semakin banyak penyempitan di area saluran pernafasan bagian atas. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan central sleep apnea. Ini terjadi ketika otak tidak dapat mengirimkan sinyal dengan baik ke otot yang mengontrol pernafasan. Ini menyebabkan penderita tidak bisa bernafas selama beberapa waktu. Jadi sampai dia terbangun itu biasanya dia akan mengalami suatu hambatan pada saat bernafas, kemudian tersengal, kemudian terbangun dengan sendirinya. Ini yang dinamakan central sleep apnea. Kenapa? Ini nggak bisa ngirim ke otak sinyal ke hipotalamusnya. Jadinya istilahnya bukan mimpi, bukan ya, tetapi ada satu kondisi sekian detik yang dia tidak bisa mengirimkan impuls, kemudian dia berhenti sampai dia akan terbangun dengan sendirinya. Biasanya agak tersedak. Pernah mengalami? Enggak, kalau yang usia-usia seperti ini belum. Biasanya bapak-bapak dengan obesitas, ya, yang cowok-cowok. Dan kondisi sleep apnea ini ya, itu biasanya paling sering dialami oleh cowok. Cirinya perutnya buncit. Nah, itu nanti kalau sudah menikah. Nah, kemudian kompleks sleep apnea. Kompleks sleep apnea ini merupakan gabungan dari obstruktif dan central sleep apnea. Jadi lebih serius lagi. Ini hanya sumbatan, dia tidak bisa mengontrol pernafasan untuk yang central sleep, sampai ini ada gabungan kompleks sleep apnea. Jadi gejalanya lebih banyak. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang bertanya. Belum ya? Belum ya, kita lewati dulu ya. Oke. Nah, ini saya ringkaskan terkait dengan jenis sleep apnea ya. Ada dua kategori terkait dengan central sleep apnea tadi sama obstructive sleep apnea ya. Karena yang nanti gabungan itu nanti akan kita bahas di diskusi selanjutnya. Justru yang lebih sulit untuk kita obati adalah yang CSA. Ya, lebih berbahaya, dapat menyebabkan gagal nafas sampai bisa mengalami komplikasi stroke dan gagal jantung. Tapi kalau yang obstruktif ini hanya jaringan yang menutupi saluran nafas. Dia nanti akan bisa dilakukan melalui terapi, ya, terapi atau merubah posisi tidur dan seterusnya. Nah, ini jenis-jenis central sleep apnea, di mana biasanya kalau CSA yang dipengaruhi oleh obat ini dipicu karena obat-obatan yang dikonsumsi. Biasanya obat-obatan mengandung morfin,
kodon dan kodein. Ya, biasanya pada penderita-penderita yang insomnia. Ya, jadi dia tidak bisa tidur kalau nggak minum obat. Ya, banyak loh sekarang nggak bisa tidur, ketergantungan tidur karena harus mengkonsumsi obat dulu atau mungkin dilakukan relaksasi dulu untuk bisa tidur. Nah, ini dipicu. Nah, kalau ini diberikan dosisnya atau obat-obatannya dalam waktu yang lama dengan dosis yang begitu besar, dia akan bisa berakibat CSA. Ya, kemudian CSA dengan pernafasan. Ya, kalau CSA dengan pernafasan ini biasanya mempunyai masalah kesehatan, misalnya stroke sampai di gagal jantung. Ya, ini mempunyai satu kondisi tindakan lebih khusus, ya, dan otomatis kita tidak bisa melakukan penanganan sendiri, butuh rujukan ke bagian yang spesialis yang lebih tinggi, gitu ya. Kemudian CSA tanpa pernafasan. Nah, kalau ini biasanya diakibatkan dari masalah kesehatan, kalau tidak hanya selain gagal jantung dan stroke, banyak contohnya, ya. Dan ini pun lebih ringan daripada dengan pernafasan. Dan ini apakah masih bisa kita lakukan terapi, Bu? Misalnya, bisa. Nanti ada beberapa video yang akan kami tayangkan untuk teman-teman menyimak bagaimana CSA dengan pernafasan Science Talks. Kemudian CSA ketinggian, namanya apa? Kalau takut ketinggian, namanya apa? Takut ketinggian? Ada di sini? Yang naik ke langkah atas nggak berani? Namanya apa? Saya lupa. Takut ketinggian, tahu ya? Tahu ya? Namanya apa? Fobia. Nah, fobia ketinggian. Tuh, kenapa Bu CSA kok bisa disebabkan karena fobia ketinggian? Karena sistem hipotalamusnya yang terkontrol. Dia, ya, orang yang berada di ketinggian di atas 15.000 kaki atau 4,5 km, ini dapat mengalami CSA. Tiba-tiba sesek, tiba-tiba nggak bisa nafas. Kalau orang takut kan gitu, takut, kaget gitu ya. Nah, saya termasuk ini, fobia ketinggian. Nah, ini kalau dibiarkan beberapa menit, dia akan bisa mengalami sampai ke kondisi CSA. Makanya teman dengan fobia itu jangan dibuat lucu-lucuan. Kadang kan ada yang gitu ya, fobia dengan hewan, fobia itu bisa mengalami satu gangguan di pernafasannya, sesak nafas yang ditakutkan nanti sampai ke kondisi yang harus segera mengalami diberikan satu tindakan khusus di pernafasan saluran atasnya. Kemudian CSA primer, ini penyebab pasti dari kondisi ini yang tidak diketahui. Ini belum, ya. Saya mencari di beberapa jurnal pun nanti akan saya kembangkan di pertemuan ke-12 yang nantinya akan kita sampaikan bahwa kondisi dari gangguan sleep apnea ini yang akan nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Kemudian CSA kompleks. CSA kompleks ini yang terbentuk saat dalam masa pengobatan OSA. Tadi kita ada dua, obstruktif dan sentral. Nah, ini kolaborasi, ya, kompleks. Nah, ini CSA lebih lazim terjadi pada pria, terutama yang berumur di atas 65 tahun. Jadi kalau yang masih umur-umur segini masih aman ya? Iya, perutnya masih kecil-kecil. Ya, ini ya, berumur 65 tahun. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum? Belum. Oke, lanjut. Siapa saja yang dapat mengalami faktor resikonya? Tadi saya sudah sampaikan, pasti lebih banyak laki-laki. Berusia 40 tahun ke atas, memiliki amandel atau lidah yang besar, atau rahang yang kecil. Terdapat hambatan di hidung akibat tulang hidung yang bengkok. Apa biasanya? Polip. Ya, permasalahan, ada gangguan sinus juga atau alergi. Itu juga bisa menyebabkan faktor resiko. Kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol atau kecanduan alkohol. Mengkonsumsi obat tidur dengan dosis yang sudah tidak bisa diatur.
kemudian merokok. Cowok semua nggak itu? Cewek juga ada ya, tapi kebanyakan cowok ya. Nah, ini gejala umum pada penderita: mengorok dengan keras, berhenti bernafas selama beberapa kali saat sedang tidur, tersengal-sengal berusaha mengambil nafas atau sesak nafas saat sedang tidur, terbangun dari tidur akibat merasa tercekik atau batuk-batuk. Ya, jadi tiba-tiba tidur gitu ya, ngorok gitu, kemudian batuk, bangun dia. Nah, itu biasanya gejalanya seperti itu. Kemudian insomnia, sulit tidur. Ya. Oke. Keluhan saat bangun biasanya tenggorokannya merasa kering gitu ya, dan dia butuh segera minum. Kemudian sakit kepala. Ya, jadi saya bilang tidurnya bukan tidur yang maksimal atau tidurnya tidak tidur yang nyaman. Dia malah setelah bangun tidur rasa capek, kemudian badannya sakit-sakit, sakit kepala juga. Nah, seperti itu biasanya. Kemudian merasa sangat mengantuk di siang hari. Kenapa? Karena tidur malamnya tidak efektif itu tadi. Sulit berkonsentrasi, belajar dan mengingat sesuatu, mengalami perubahan mood, sering marah. Kenapa? Karena waktu untuk tidurnya tidak bisa dimaksimalkan. Kemudian mengalami penurunan libido. Efeknya sampai di gangguan seksual juga, Bu. Iya. Karena kondisi tubuhnya tidak nyaman. Oke. Nah, diagnosisnya seperti ini teman-teman. Saya agak cepat ya. Sleep study. Jadi kita perlu referensi terkait dengan sleep study. Baca jurnal, kemudian studi kasus dan seterusnya. Kemudian tes tidur di rumah. Tes tidur di rumah itu simpel kok. Kita tidur direkam. Apakah pada saat kita tidur seperti itu, kalau tidur sendirian ya, tapi kalau tidur dengan teman gitu, saya pikir kalau lebih efektif kita rekam sendiri, biar kita tahu apakah gejala kita atau kondisi kita itu ada di saat kita tidur. Nah, dari situ kita bisa melakukan perekaman sampai mengukur detak jantung, kadar oksigen dalam darah, aliran nafas, dan pola nafas ketika tidur. Gitu ya. Kemudian polisomnografi. Nah, kalau polisomnografi ini kita nggak bisa melakukan sendiri, tetapi harus dengan tenaga kesehatan. Dokter itu menggunakan peralatan yang memonitor aktivitas jantung, paru-paru, otak, pola pernafasan, gerakan lengan dan kaki, serta kadar oksigen dalam darah saat pasien tidur. Ini sudah menggunakan alat, gitu ya. Dan ini tidak bisa kita lakukan sendiri di rumah. Nah, ada terapi khusus terkait dengan pengobatan apnea. Ya, biasanya kita menggunakan CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. Ini alat yang digunakan dengan meniupkan udara ke saluran pernapasan melalui masker yang menutupi hidung. Ya, hidung dan mulut seperti masker gitu ya. Kemudian penderita sleep. Jadi kita pasang saat penderita sleep apnea-nya itu tidurnya masuk tidur ke REM, gitu ya. Jadi dia tidur yang pulas. Nah, tujuannya apa? Untuk mencegah tenggorokan menutup dan meredakan gejala-gejala yang muncul seperti mengorok. Sampai di sini ada pertanyaan? Yuk, yang tanya tadi silahkan. Saya ingin bertanya, Bu, apakah konsumsi obat tidur berlebihan bisa menyebabkan sleep apnea? Ya, bisa, karena kadar adanya kodein di dalam obat tidur tersebut. Ya, jadi makanya apotek tidak menjual bebas obat tidur. Andaikan dijual obat bebas obat untuk tidur itu dengan dosis yang sangat kecil. Dan biasanya obat tidur itu harus dengan resep dokter. Kenapa? Karena dosisnya bisa diatur. Yang ditakutkan kalau itu overdosis gitu ya, kita membeli sendiri di warung atau kita membeli sendiri di apotek, gangguan pernafasannya yang akan diserang. Selain itu apa? Merusak saraf.
gitu. Karena biasanya obat itu dipakai untuk pasien-pasien dengan iya, gitu ya. Jadi memang tidak diresepkan. Apakah berpengaruh dengan CSA? Iya, berpengaruh. Dengan dosis yang tidak atau melebihi dari yang diresepkan. Oke, saya lanjut ya. Kemudian BPA, P atau B-level positive airway pressure. Ini cara kerja dari alatnya menaikkan tekanan udara saat pasien menarik nafas dan menurunkan tekanan udara saat pasien menghembuskan nafas. Sama dipasang di dalam mulut dan hidung gitu ya, seperti masker begitu. Dia akan membuat satu tekanan untuk menaikkan tekanan udara saat dia menarik, kemudian menurunkan saat dia menghembuskan, alat bantu nafas. Nah, ini terapi khusus ini nanti akan kita tayangkan di pertemuan ke-11. Ya, besok kita akan bermain-main di laboratorium untuk kita tunjukkan beberapa alat yang nantinya akan dipakai sebagai terapi pengobatan apnea. Kemudian mandibular advanced device. Nah, ini didesain untuk menahan rahang dan lidah agar tidak mengalami penyempitan. Ini tenaga kesehatan juga ya. Jadi dokter melakukan itu ya untuk apa? Membuat agar antara rahang dan lidah itu tidak menempel atau menyempit ya pada saluran pernafasan bagian atas. Nah, kalau rahang dan lidah itu dia menempel, itu yang mengalami sumbatan atau penyempitan pada saat bernafas sehingga Oke. Setelah tadi mendengar paparan saya kurang lebih dalam waktu yang singkat, apa keluhan yang biasanya dirasakan oleh penderita sleep apnea? Silahkan tunjuk jari. Saya ingin menjawab. Ya, oke. Jadi ada beberapa keluhan yang sering dirasakan oleh penderita sleep apnea. Yang pertama itu pada saat bangun tidur mereka sering merasa kalau mulut mereka itu kering, terus sering merasa sakit kepala. Terus ada juga salah satu keluhan yaitu atau gejala yaitu mood mereka itu sering berubah-ubah. Oke. Seperti itu. Satu lagi pertanyaan, ya. Kondisi obstruktif atau penyumbatan itu biasanya dikarenakan apa oleh pasien sleep apnea? Saya mau izin menjawab. Itu kondisinya saat penyempitan saluran pernafasan atau saat menarik nafas. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Bu, apakah ada diet yang dianjurkan untuk menghindari sleep apnea? Ya, betul. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Tadi saat saya menjelaskan terkait dengan apa tindakan yang harus ini ya, saya kembali sedikit. Nah, pencegahannya terkait dengan diet, otomatis diet yang harus diberikan kepada atau yang diatur kepada penderita sleep apnea adalah diet rendah lemak. Kemudian tidak mengkonsumsi kafein, minuman kopi dan seterusnya, coklat pada saat mau tidur, dan diutamakan harus ke buah dan sayur. Andaikan mengkonsumsi protein ya tinggi protein hewani dan nabati. Ya, istilahnya kita ada pembatasan khusus terkait dengan diet rendah lemak. Oke. Ini saya ambil dari sini ya teman-teman ya. Kemudian saya juga nanti kalian juga bisa baca-baca terkait dengan buku buku ajar terkait gangguan pola tidur saya sudah taruh di dalam satu Google Class ya. Google Class nanti bisa diunduh. Saya mempunyai buku ajar terkait dengan gangguan pola tidur. Kemudian buku saku terkait dengan exercise yang kemarin sudah kami sampaikan juga nanti bisa diunduh di dalam linknya. Oke, selesai.